teman-teman, nama aku Vira. Jadi sekarang aku akan cerita salah satu pengalaman aku yang paling berkesan selama aku jadi pramugari. Aku nggak akan bilang maskapainya, tapi ini salah satu maskapai yang base-nya di Middle East. Jadi ceritanya itu di tahun 2015 Maret. Aku lupa tanggalnya, tanggal berapa, karena itu asli udah lama banget. Jadi aku udah lupa. Maret itu aku ada flight ke Dubai. Itu waktu take off aku jam 10 malam. Nah, jam 10 malam terbang 2 jam 30 menit. Jadi nyampe Dubai itu jam 12 something. Normal aja, everything was normal. Nyampe lah kita di Bandara Internasional Dubai. Oke. Jadi pas nyampe di Dubai itu kita dijemput dan kita langsung menuju ke hotel. Pas nyampe hotel, sebenarnya waktu itu aku mau langsung tidur aja karena udah malam juga kan, udah malam, terus capek juga habis terbang. Tapi salah satu kru yang bareng sama aku ngajakin buat jalan, buat nyari makan sih sebenarnya. Karena aku junior, jadi aku nggak enak untuk menolak ajakan itu. Jadi aku ikut keluar sama kru-kru yang lain. Keluarlah kita jalan sama kru yang lain. Jadi kita ada berempat atau berlima kalau nggak salah, aku lupa. Aku lupa personnya ikut juga apa enggak. Pokoknya kita berlima. Jadi ada aku orang Indo satu orang, itu ada orang India juga satu orang, orang base, terus sama orang Filipin. Aku lupa. Di flight itu waktu itu ada 2 orang Filipin, tapi aku lupa yang ikut cuma 1 apa 2, aku lupa. Jadi itu segitu kita ngumpul-ngumpul. Terus nggak lama setelah itu kita sementara makan, tiba-tiba salah satu kru dapat informasi yang mengejutkan. Jadi dia tiba-tiba ngobrol, bilang gini, katanya aku dapat info nih, katanya tower di bandara base terus kita yang serius, kita kaget karena tadi sebelum kita take off semuanya normal-normal aja, nggak ada tanda-tanda kalau bakal ada bom, kalau bakal ada pengeboman. Kita benar-benar nggak ada prediksi apapun. Jadi ya alhamdulillah sih kita udah take off ya. Jadi nauzubillah min zalik, nokut. Jadi kita pas denger itu kita kaget, sekaget-kagetnya, karena kita nggak nyangka bakal ada bom. Nah terus ya udah, kita langsung lah heboh cerita, wah kayaknya kita besok nggak balik nih, kan aku kan one day Dubai nih, one day harusnya di Dubai. Jadi aku nyampe tengah malam, besoknya aku harusnya berangkat sore jam 5, dijemput di hotel. Nah terus ya udah aku sama teman-teman yang lain heboh lah, wah gimana nih jadi nggak ya besok kita terbang, kayaknya standby deh kita gini. Ya udah, selesai cerita. Kita akhirnya pulang ke hotel, balik lagi ke hotel. Tapi masih nggak ada informasi apapun, kita standby atau tetap terbang. Besok paginya ada surat di bawah pintu kamar hotel. Jadi surat itu bilang kalau kita standby, seperti prediksi kita kemarin malam, kita kayaknya bakal standby, kita beneran standby. Jadi kita standby. Tapi waktu itu kan aku berangkatnya sore harusnya dijemput tuh jam 5.
Tapi kita waktu itu kita tetap disuruh pakai seragam karena kita nggak tahu kita kapan bisa ditelepon kapan aja, kita bisa terbang kapan aja. Jadi setelah kita nunggu beberapa jam dan nggak ada kepastian, flightnya itu di cancel. Jadi benar-benar di cancel, nggak ada flight karena katanya di situasi di sana tuh di base itu udah chaos gitu, agak chaos. Jadi kayak ada konflik gitu loh guys. Teman-teman sebatch aku, kru-kru yang lain juga yang di sana di base, dan mereka benar-benar ngalamin orang-orang di base itu saling menyerang. Jadi ada konflik itu, dan teman-teman aku yang pada di base mereka panik banget karena situasi di sana tuh benar-benar mencekam banget, bom everywhere. Jadi dengar suara tembakan, suara bom, jadi mereka panik. Ya iya sih, aku juga kalau di posisi mereka pasti panik sih. Nah, alhamdulillah aku waktu itu lagi di Dubai, jadi aku nggak merasakan suasana mencekam yang terjadi di base pada waktu itu. Kita selama di Dubai kita nunggu konfirmasi dari base kita bisa balik ke base apa enggak. Dan kita itu aku sama kru yang lain yang ada di Dubai, kita benar-benar cemas banget, kita khawatir. Apalagi aku waktu itu karena aku mikirnya cuman one day Dubai, dan aku waktu itu aku nggak ada niat untuk jalan untuk shopping, nggak ada niat apapun. Pokoknya mau stay di hotel aja. Jadi aku cuma bawa itu uang $100, baju tidur, seragam, itu yang aku bawa di suitcase aku waktu itu. Jadi semua duit aku, dompet, kartu ATM, semuanya ketinggalan di base. Betapa bodohnya. Itu untungnya kita dikasih uang juga dari perusahaan selama kita nunggu kabar gimana kelanjutannya. 1 minggu kemudian kita tetap nunggu dan masih nggak ada kabar. Dan selama kita di Dubai itu kita tiap malam kita semacam rapat gitu sama kru yang lain. Jadi kita ngumpul, kita ngomongin ini situasi di mana, situasi terkini tentang base, apakah makin chaos apa gimana. Waktu itu ada dua set kru. Jadi ada kru yang baru terbang dari, kalau nggak salah dari Abu Dhabi, mereka terbang terus karena nggak bisa balik ke base, jadinya mereka divert ke Dubai. Jadi kita ketemu di hotel. Nah untungnya di flight itu ada orang Indonesia juga, jadi aku nggak sendirian orang Indonesia. Jadi aku berdua, dia senior aku waktu itu. Roommate aku ngechat pas sebelum mereka take off, dia ngechat aku katanya, Fir, aku bentar lagi berangkat nih kemana ya waktu itu, ke Djibouti kalau nggak salah. Aku berangkat ya ke Djibouti. Aku flight ini aku take off jam segini. Kalau misalnya kamu dengar apa-apa, tolong kasih tahu ke keluarga aku gini. Pokoknya dia ngasih dia minta tolong ke aku kalau misalnya in case kalau terjadi apa-apa yang nggak diinginkan, aku harus bilang gini ke keluarganya, terus harus doain dia juga. Wah itu benar-benar sedih banget karena kita jauh dari keluarga terus berada dalam situasi seperti itu. Akhirnya aku sama kru yang lain pulang. Akhirnya kita dipulangin after 2 weeks kita nunggu kepastian, dan suasana di base makin enggak ada tanda-tanda untuk membaik. Akhirnya aku sama kru yang lain pulang. Aku sama senior aku balik ke Jakarta. Itu kita nyampe Jakarta tanggal 9 April 2015. Jadi direktur aku waktu itu bilang, katanya aku dipulangin 2 minggu aja. Jadi after 2 weeks kita akan inform, mereka yang bilang after 2 weeks aku sama kru yang lain akan diinform untuk balik lagi ke base kalau suasananya membaik. Tapi
sampai sekarang suasana di sana is getting worse. Jadi itu cerita aku, guys. Ini sebenarnya cerita sedih ya, cerita sedih karena aku kehilangan pekerjaan aku karena konflik antar kelompok. Jadi itu guys, semua pekerjaan itu jangan pikir kalian kalau jadi pramugari itu hidupnya enak-enak aja, semuanya bisa terjadi. Jadi kita harus siap untuk menerima setiap resiko yang akan terjadi. Itulah tadi cerita aku. Thank you so much guys for listening my story. Bye bye.